Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 7, selamat datang di Pendidikan Islam Yayasan Al-Madinah atau MTS Al-Hidayah. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan mempelajari tentang atau pelajaran akidah akhlak, ya, pelajaran akidah akhlak, di mana akidah akhlak ini adalah mempelajari tentang akidah atau yang dinamakan keyakinan, ya. Kita sebagai orang Islam tentunya mempunyai keyakinan terhadap adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada dan adanya tidak bisa dilihat oleh mata kita secara telanjang atau tidak bisa dilihat oleh mata kita. Di sini kita akan mempelajari tentang pengertian akidah Islam. Coba dibaca lebih dahulu tentang pengertian akidah Islam, di mana akidah Islam ini adalah akidah berasal daripada aqoda yaqidu akidah, berasal dari bahasa Arab yang artinya ikatan, keyakinan atau perjanjian, sehingga kata akidah bisa dimaknai keyakinan hati atas sesuatu, ya. Paham gak? Jadi kata akidah berasal dari aqoda yaqidu akidah, dari bahasa Arab yang artinya ikatan, keyakinan atau perjanjian, sehingga kata akidah bisa dinamakan keyakinan hati atas sesuatu. Dan akidah bisa dipakai untuk semua agama. Karena apa? Artinya keyakinan. Keyakinannya apa sih? Agama Nasrani, keyakinannya Nasrani, keyakinannya Buddha, keyakinannya Hindu, ya, keyakinannya Yahudi. Nah, di sini ada. Dan akidah yang lainnya. Dengan begitu juga akidah Islamiyah atau akidah Islam bisa diartikan sebagai pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang mengaku dirinya beragama Islam atau Muslim. Jadi akidah Islam atau al-akidah al-Islamiyah bisa diartikan sebagai pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang mengaku dirinya sebagai beragama Islam atau beragama atau orang Muslim. Paham? Maka dikatakan bahwa meskipun seseorang secara lahiriah berakhlak mulia, ya, tetapi jiwanya tidak cenderung kepada kebaikan, orang tersebut belum berakidah Islam. Sebaliknya, orang yang pandai dalam akidah Islamiyah tetapi amal perbuatan jauh dari tuntunan akidah Islam tidak bisa dikatakan sebagai orang yang berakidah Islam. Paham?
seseorang secara lahiriah berakhlak mulia, seseorang secara lahiriah berakhlak mulia, tetapi jiwanya tidak cenderung kepada kebaikan, orang tersebut belum berakidah Islam. Sebaliknya, orang yang pandai dalam akidah Islamiyah tetapi amal perbuatannya jauh dari tuntunan akidah Islam, tidak bisa dikatakan sebagai orang yang berakidah Islam. Jadi dapat dipahami bahwa berakidah Islam harus total atau menyeluruh, baik hati, lisan, dan perilaku yang berwujud tunduk patuh kepada perintah Allah dan tuntunan Rasul-Nya. Ya. Jadi baik perbuatan, ucapan, perilaku ya harus sesuai. Kalau tidak sesuai namanya orang yang berakidah tidak tapi berakhlakul karimah. Orang berakhlak tapi tidak mempunyai akidah Islam, ya. Sebagai orang muslim atau orang mukmin, kita harusnya mempunyai akidah yang kokoh, yang kuat, dengan memantapkan hati dalam berakidah. Hidup kita bisa tenang dan tentram karena kita selalu bersandar pada pedoman hidup yang benar dan jelas. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Fussilat, ya, Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Anak-anakku sekalian, paham gak? Paham tidak? Jadi akidah Islam atau akidah al-Islamiyah bisa diartikan sebagai pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang mengaku dirinya beragama Islam. Ya. Kalau kita sebagai orang Islam, tentunya kita harus mengakui, ya, kita yakin bahwa Allah itu ada. Adanya Allah itu tidak bisa dilihat oleh mata kita. Apa sih buktinya adanya Allah? Buktinya adanya Allah ini adanya diri kita. Adanya alam semesta beserta isinya, ya. Kita siapa yang menciptakan? Allah. Alam semesta siapa yang menciptakan? Allah. Manusia bisa nggak menciptakan langit? Tidak bisa. Manusia bisa menciptakan manusia? Nggak bisa. Ya, makanya kita harus yakin bahwa Allah itu ada. Ya, Allah itu ada. Adanya Allah tidak bisa dilihat oleh mata kepala kita, tapi kita harus yakin bahwa Allah itu ada, ya. Kemudian dasar hukum akidah Islam. Dasar hukum akidah Islam ini pertama adalah Al-Quran, ya. Jadi ada dua dasar akidah Islam. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran ini adalah salah satu sumber hukum akidah Islam.
Kenapa? Karena di dalam Al-Qur'an lah dikupas permasalahan tentang akidah yang sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Yang Maha Kuasa atas segala yang ada di bumi dan di langit. Ya. Jadi siapa saja yang menjalankan perintah Allah secara total, ya, dan melaksanakan tuntunan Al-Qur'an secara total, maka bisa dikatakan telah berakidah Islam, ya. Tapi siapapun yang mengingkari dan menolak tuntunan Al-Qur'an, maka mereka tidak mempunyai akidah Islam. Jadi orang yang meyakini dan melaksanakan tuntunan Al-Qur'an secara total, ya, bisa dikatakan telah berakidah Islam. Sebaliknya, yang tidak mengikuti tuntunan Al-Qur'an berarti tidak mempunyai akidah Islam. Di mana di dalam dua kalimat syahadah dikatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan atau ilahi selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, jadi Al-Qur'an itu banyak mengupas tentang keimanan, tentang akidah, ya. Misalnya pada surat An-Nisa ayat 4, surat An-Nisa ayat 136, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dhalla dhalalam ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Jadi kita sebagai orang Islam tentunya kita harus berpedoman hidup kita kepada Al-Qur'an, ya. Sebab apa? Sebab apa yang dilarang oleh Al-Qur'an jangan kita laksanakan. Yang diperintahkan oleh Al-Qur'an maka harus kita kerjakan, ya. Kemudian dasar hukum akidah Islam yang kedua adalah hadis. Hadis adalah penjabaran dari Al-Qur'an yang terdiri dari ucapan, perbuatan, persetujuan, sifat-sifat atau budi pekerti atau biografi baik pada masa sebelum kenabian maupun sesudahnya. Itu hadis, ya. Hadis ini merupakan sumber kedua sesudah Al-Qur'an. Maka hadis juga sebagai dasar hukum akidah Islam. Adapun alasannya hadis sebagai sumber hukum ajaran Islam, 1. Segala perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan firman Allah, ya, dalam surat Al-Haqqah. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqatna minhul watin. Dan sekiranya dia Muhammad mengada-ngadakan sebagian perkataan atas nama kami,
pasti kami pegang dia pada tangan kanannya. Kemudian kami potong pembuluh jantungnya. Jadi pernyataan Allah sebegitu keras pada ayat di atas semakin meyakinkan orang-orang yang masih meragukan kebenaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah, kalau sampai Muhammad berbohong atas risalahku, tentulah tangan dan pembuluh jantungnya akan aku potong. Artinya yang dibawa Nabi Muhammad benar adanya, maka tidak ada keraguan bagi umat Islam untuk meyakini dengan sepenuh hati. Ya. Jadi hadis ini adalah ucapan, perbuatan, persetujuan, sifat-sifat atau budi pekerti atau biografi Nabi Muhammad, baik pada masa sebelum kenabian maupun sesudah kenabian. Artinya pada masa sebelum diangkat menjadi nabi atau sesudah diangkat menjadi nabi. Itulah hadis. Ya, tadi dikatakan walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Ya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia agar tunduk patuh terhadap semua apa yang diturunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan surat Al-Hasyr ayat 7. Wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah. Ya. Jadi kita sebagai umat Islam, umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang diperintahkan oleh Rasul maka kita kerjakan, dan apa yang dilarang oleh Rasul maka kita tinggalkan. Ya. Yang ketiga adalah Rasulullah perlu menjelaskan maksud ayat-ayat yang masih bersifat umum. Ya. Pemahaman akidah Islam pun perlu contoh dan penjelasan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu ayat yang masih bersifat global, misalnya di dalam surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya. Jadi pencermatan terhadap perintah untuk menyembah Allah dan larangan untuk menyekutukannya pada ayat di atas tidak dijelaskan secara rinci. Misalnya, bagaimana cara menyembah atau hal-hal apa yang dimaksud menyekutukan Allah. Maka diutuslah Rasulullah yaitu untuk menjabarkan dan memperjelas perintah dan larangan Allah. Jadi ayat tersebut masih wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Jadi sembahlah Allah wa la tusyriku bihi syai'a, dan jangan menyekutukan sesuatu pun. Jadi kita disuruh menyembah Allah, di situ tidak dijelaskan secara terperinci. Makanya perlu Nabi Muhammad diutus ke alam semesta ini untuk mengajarkan kita bagaimana cara kita menyembah Allah, ya. Bagaimana cara kita sholat, ya, bagaimana sholatnya, bagaimana rukuknya, bagaimana takbirnya. Nah makanya ada hadis mengatakan shollu kama ro'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana yang kamu lihat aku melaksanakan sholat, kata Rasul begitu. Itu kalau ayat tadi masih umum, ya. Kemudian untuk memperjelas keterangan di atas, bahwa ini ucapan Rasulullah yang menjelaskan tentang keimanan, yaitu sebagai berikut. Al-imanu wa'budullah, akan menyembah Allah. Al-imanu antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi
wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada ketentuan qadar Allah yang baik dan buruk. Jadi uraian di atas ya, kita tentunya sebagai orang Islam, sebagai umat Nabi, wajib meyakini dan menerapkan Al-Quran dan hadis sebagai dasar hukum bagi akidah kita, bagi akidah Islam kita ya. Kalau kita mengaku orang Islam ya, tentunya kita harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasul. Apa sih iman? Iman kepada siapa kita? Imannya kepada antu'mina billahi, percaya bahwa Allah itu ada. Wa malaikatihi, malaikat pun ada. Siapa yang gak percaya adanya malaikat? Coba tunjuk tangan yang gak percaya adanya malaikat. Ntar didatengin malaikat Israel yang gak percaya adanya malaikat ya. Mau didatengin Israel? Malaikat Israel apa tugasnya? Mencabut nyawa. Kalau kamu tidak percaya dengan adanya malaikat, tahu-tahu kamu lagi makan, nyawanya dicabut, bisa makan nggak? Tidak ya. Beriman kepada kutubihi, kitabnya. Apa kitabnya? Al-Quran. Wa rusulihi, dan rasulnya. Siapa rasulnya? Rasul kita. Rasul banyak, tapi yang harus kita hafal 25. Tapi yang Rasul kita ada Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal yaumil akhir, dan hari kiamat. Kita percaya bahwa hari kiamat itu akan terjadi. Wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi, dan beriman kepada takdir Allah, baik takdirnya itu yang baik maupun takdir yang buruk. Tapi kadang-kadang kita kalau ditentukan takdirnya baik, buset deh, gua dikasih musibah. Nah, ini namanya orang yang tidak menerima takdir. Tapi kalau dikasih kesenangan, dapat rezeki banyak, lupa sama Allah. Pergi dah minum-minum, pergi poya-poya. Ya. Nah, ini makanya kita sebagai umat Islam, kita harus percaya dengan takdir Allah, baik takdirnya itu buruk maupun takdirnya baik ya. Anak-anakku sekalian, paham tidak? Kemudian yang ketiga adalah tujuan mempelajari akidah Islam ya. Apa sih kita sebagai orang Islam mempelajari akidah Islam? Apa sih tujuannya? Tujuannya satu, agar dapat memahami pedoman hidup yang lurus, sehingga dapat membedakan antara yang baik, antara yang hak, dan yang batil. Agar segala amalnya cenderung hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita agar dapat memahami pedoman hidup kita yang lurus, jangan tersesat ya. Yang kedua, agar terjamin keselamatan hidup di dunia akhirat, karena tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang menyesatkan atau tidak terjauh dari jalan yang lurus ya. Tidak nyeleweng dari jalan yang lurus. Kemudian yang ketiga, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena selalu dekat dengan Allah dan Rasulnya. Itu tujuannya kita mempelajari tentang akidah, supaya keyakinan kita mantap, tidak tersesat, tidak terpengaruh oleh bujuk rayuan setan. Apalagi kamu masih anak-anak ya,
Ada dari rumah berangkat sekolah, tahu-tahu temennya memang tujuannya tidak mau sekolah. Akhirnya kamu diajak main ke warnet. Nah, karena kamu tidak yakin kalau kamu tidak dipantau oleh Allah, maka kamu mau pergi ke warnet. Padahal tadi saya katakan Allah bisa dilihat tidak? Tidak. Jadi walaupun orang tua kamu, guru kamu enggak tahu kalau kamu itu ke warnet, tapi Allah tahu tidak? Tahu. Allah Maha tahu. Nah, maksudnya kita mempelajari akidah itu supaya jangan menuju kepada jalan yang tersesat. Kenapa? Karena kita percaya bahwa dimanapun kita berada, Allah selalu memantau kita. Allah selalu mengawasi kita. Ke lubang semut pun kita ngumpet, pasti Allah tahu. Makanya kalau kamu sama orang tua jangan suka bohong, sama temen jangan suka bohong, sama kakak atau adik jangan suka bohong, sama guru apalagi jangan suka bohong. Kenapa? Karena semua amal perbuatan kita selalu dipantau oleh Allah dan kedua malaikat. Malaikat apa? Malaikat raqib dan atid. Kemanapun kita ngumpet nggak akan bisa, pasti semua Allah tahu, malaikat pun tahu. Kenapa? Karena Allah tidak pernah ngantuk, nggak seperti kita. Kita kurang tidur aja setengah jam, pagi-pagi belajar udah ngantuk. Allah enggak. La ta'khudhu sinatun wala naum. Allah enggak ngantuk dan tidak tidur. Makanya kita tidak boleh bohong, ya. Dengan siapapun kita tidak boleh bohong. Kenapa? Karena semua perbuatan kita, semua tingkah laku kita, semua gerak-gerik kita, semua langkah-langkah kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian manfaat mempelajari akidah Islam. Pertama, untuk memperoleh petunjuk hidup yang benar. Kalau kita mempunyai akidah yang kuat, insya Allah hidup kita akan benar. Kenapa? Sholat nggak pernah ditinggalin, ngaji ada kemauan mengaji, membaca Al-Quran, ya, sesuai dengan kehendak Allah yang telah menciptakan alam semesta termasuk kita, ya. Tuh, manfaatnya kita mempelajari akidah Islam. Kedua, selamat dari pengaruh kepercayaan sesat yang hanya akan membawa kerusakan dan hidup yang jauh dari kebenaran, ya. Coba kalau kamu nggak ngerti akidah, nggak percaya adanya Allah, kamu punya teman orang Kristen, yuk kita ke gereja, mau aja diajak ke gereja. Kenapa? Karena kamu nggak punya akidah Islam, ya. Diajak kemana saja sama teman mau. Nah, ini kita manfaatnya mempelajari akidah supaya kita tidak terpengaruh oleh ajak-ajakan setan yang berbentuk manusia maupun bujuk rayuan setan yang tidak bisa dilihat. 3. Memperoleh kebahagiaan dan ketentraman hidup yang hakiki. Karena mempunyai hubungan batin dekat dengan Allah, Tuhan pemelihara alam semesta. Jadi manfaatnya memperoleh kebahagiaan, ya. Kalau kita mempunyai akidah, hidup kita tenang, ya. Walaupun kita umpamanya pada hari ini nggak punya uang, karena kita percaya bahwa Allah itu ada, pasti memberi rezeki, ya. Insya Allah pada saatnya besok kita membutuhkan makan atau yang lainnya, Allah beri rezeki, ya. Karena apa? Kita percaya bahwa Allah itu ada yang selalu menjamin kehidupan hambanya, ya. Tidak mudah dipengaruhi oleh kemewahan hidup di dunia, karena seorang yang mempunyai akidah yang benar meyakini bahwa kehidupan yang hakiki adalah kehidupan di akhirat. Jadi enggak dunia terus dicari, dari pagi sampai malam dunia dicari, tapi ninggalin sholat. Tapi kalau orang yang mempunyai akidah, ya, maghrib, sholat maghrib,
habis maghrib baca Al-Quran, sholat isya, kemudian kalau yang sebagai pelajar baca buku, kemudian tidur jam 10, nanti bangun jam 3, sholat tahajud, habis sholat tahajud baca Quran, kemudian sholat subuh, di sholat subuh mandi, bantu orang tua siap-siap berangkat ke sekolah. Nanti di sekolah kalau ada masjid istirahat sholat duha, ya. Jadi begitulah orang yang selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hidupnya akan tentram, ya. Mendapat jaminan surga dan selamat dari neraka apabila benar-benar berpegang teguh terhadap akidah Islam secara sempurna, ya. Jadi kalau akidah kita sempurna, insya Allah Allah akan jamin kita akan masuk surga, ya. Manusia yang beriman tidak mungkin berpandangan sempit dan berakal pendek, ya. Ia percaya kepada Allah sebagai penguasa dan pemelihara alam semesta. Tidak akan pernah merasa asing dan tidak akan pernah merasa putus asa. Kenapa? Karena pemandangannya luas, ya. Wawasan intelektualnya menjadi lebih terbuka. Pendiriannya bebas seperti layaknya kekuasaan Allah. Jadi gue mah enggak punya sedikit-sedikit malu sama orang. Nah, enggak boleh begitu, ya. Kalau akidah kita ini sempurna, akidah kita ini bagus, insya Allah kita enggak akan pernah putus asa. Kalau kita tidak berhasil, itu namanya keberhasilan yang tertunda. Kita tidak boleh putus asa, ya. Kemudian wawasannya juga luas, ya. Jangan sedikit-sedikit si anu begini, si anu begini. Enggak boleh, ya. Kalau kita dengar sesuatu pun jangan langsung kita terima, ya. Tuh. Kemudian keimanan yang benar dapat mengangkat manusia menuju derajat yang paling tinggi dalam harkatnya sebagai manusia. Kalau kita mempunyai akidah Islam kita kuat, kemauan belajar kita juga kuat, kita akan menjadi orang yang berilmu. Kalau orang yang berilmu, Allah angkat derajatnya. Kata Allah begini, yarfa'illahul ladina amanu minkum walladina utul ilma darajat, ya. Jadi kalau orang yang berilmu, Allah angkat derajatnya akan beberapa derajat. Kalau kita mempunyai keahlian, kita mempunyai ilmu, rezeki tinggal ngikutin, ya. Coba kalau kita hidup nggak punya apa-apa, nggak punya ilmu, bodoh, diem aja, orang-orang pada punya kegiatan, bikin ini, bikin itu. Kenapa? Kan punya ilmu. Kira-kira hidupnya beda nggak? Beda. Orang yang tidak berilmu dengan orang yang berilmu, hidupnya beda, ya. Nah, makanya kamu ini sebagai anak, apalagi masih anak-anak, giat-giatlah cari ilmu. Karena apa? Karena orang yang berilmu akan Allah angkat derajatnya dan mempunyai akidah yang kuat. Keimanan yang benar akan dapat mengalirkan ke dalam diri manusia rasa kesederhanaan dan kebersahajaan. Jadi kalau orangnya imannya benar, enggak sombong, rendah hati, ya, kepada manusia, hidupnya juga tidak jor-joran, ya, apa adanya, ya. Allah beri rezeki seperti itu, diterima, ya. Itu namanya qanaah, menerima apa yang Allah berikan, ya. Kemudian perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai akidah Islam, ya. Apa perilakunya kalau yang mempunyai akidah Islam? Beribadah hanya untuk mencari ridho Allah, dilakukan dengan ikhlas. Kemudian melaksanakan peribadatan dengan sungguh-sungguh dan niat hanya mengharap ridho Allah. Selalu meningkatkan ketaatan terhadap perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Menjauhkan diri dari kesyirikan atau
menyekutukan Allah. Selalu berusaha meningkatkan mutu peribadatan dan amal amal saleh sesuai dengan akidah Islam. Ya. Jadi anak-anakku sekalian, ya. Kesimpulannya, akidah Islam adalah pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang mengaku dirinya sebagai mengaku dirinya yang beragama Islam atau umat Muslim. Kemudian dasar akidah Islamiyah yang utama adalah Al-Quran dan hadis. Pondasi akidah Islamiyah adalah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Esa, Maha Pencipta dan Maha segala-galanya. Kemudian 3 unsur yang tidak mungkin dipisahkan dalam akidah Islamiyah adalah iman, Islam, dan ihsan. Iman adalah bentuk keyakinan, Islam sebagai bentuk ibadah, dan ihsan sebagai bentuk perbuatan baik kepada Allah maupun kepada manusia. Islam dan ihsan adalah implementasi atau pelaksanaan dari keimanan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Paham? Ya. Dah, hanya itu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat untuk kita semua, dan kamu juga imannya bertambah tebal, akidahnya pun bertambah kuat. Mudah-mudahan dengan masuk ke madrasah Al-Hidayah ini kamu selamat dari terperosok kepada jalan yang sesat, ya. Saya kira cukup sekian. Nanti setelah belajar ini tolong ulangan hariannya dikerjakan, ya. Nanti jawabannya kalau bisa ya, setelah kamu tulis pada soal-soal ini kemudian disalin ke kertas selembar, yang mana umpama A yang betul, yang B, yang C nomor 7, nomor 17, B nomor 18, A nomor 19 gitu. Disalin ke kertas selembar, kemudian dikirim ke WA saya, ya. Mudah-mudahan semua ini bisa berjalan dengan lancar. Ya, yang penting ini yang jawabannya yang ini nih, dari halaman 10, 11 dan 12, ya. Yang berikutnya nanti menyusul. Paham? Mudah-mudahan bisa dikerjakan di rumah. Saya katakan jawabannya nanti di kertas lembar nomor 1, 2, 3, 4, 5 sampai sekian ABCD-nya, kemudian dikirim ke WA saya, nanti saya koreksi, ya. Jadi saya nanti ngoreksinya, kemudian saya masukkan ke dalam buku tatap muka untuk nilai. Anak-anak sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.